Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Qadri Abdullah dengan NIM F1B019060. Jadi di sini saya ingin menjelaskan untuk hasil dari praktikum percobaan ketiga, yaitu relay gangguan tanah dan relay arah. Di mana pada percobaan ketiga dibagi menjadi dua sub. Yang sub satunya menjelaskan tentang relay gangguan tanah dan sub 2-nya berisikan tentang relay arah. Untuk yang sub 1, untuk yang pertama relay gangguan tanah dilakukan yaitu pengukuran tegangan operasi dan nilai release berdasarkan UL per UA. Berarti maksudnya adalah UL per UA ini adalah rasio perbandingan antara nilai si release-nya dengan nilai operasi terukurnya. Di sini kita menggunakan rasio antara si nilai release dan nilai operasinya untuk tabel yang pertama dengan rasio 0,5. Untuk tabel 3,1 hasil percobaan untuk yang rasio release dengan operasinya untuk yang 0,5 kita tetapkan, kita atur set nilai operasi atau rasio antara si operasi terukur dengan tegangan terukur operasinya dengan tegangan nominalnya, di mana set nilai operasi yang kita gunakan adalah semakin membesar dari 0,3 sampai 0,7. Nah, set nilai operasi yang semakin besar, kita dapatkan nilai operasi terukur juga akan semakin besar. Hal ini dikarenakan bahwa set nilai operasi merupakan pengali untuk tegangan nominalnya sehingga didapatkan nilai operasi terukurnya. Misalkan di sini set nilai operasi diatur 0,3, sedangkan tegangan nominal yang ada pada sistem itu misalnya di 40. Nah, di 40 berarti 0,3 dikali 40 didapatkan, intinya nanti set nilai operasi ini adalah pengali dari tegangan nominalnya sehingga nanti didapatkan nilai operasi terukurnya. Begitu pula untuk yang nilai rasio UL per UA 0,9 dan 0,99. Semakin besar set nilai operasinya, maka akan membuat si nilai operasi terukurnya akan juga semakin besar. Adapun nilai release terukurnya juga sama seperti nilai operasi terukur. Nilai release terukur yang dihasilkan semakin besar seiring dengan membesarnya set nilai operasi. Nah, kita tahu bahwa nilai release terukur ini adalah nilai resetnya untuk kembali ke keadaan nominalnya. Itu untuk yang pengukuran tegangan operasi dan nilai release berdasarkan setting UL/UA dan UA/UN yang berbeda-beda. Nah, kemudian dilakukan juga pengukuran daya melalui komponen elektronik, di mana kita gunakan tegangan sistem yaitu 230. Kemudian arus yang terukur di situ adalah 20 mA, sehingga sistem menyerap daya semu atau daya kompleks sebesar 4,6 volt ampere. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan pengukuran daya nyata dengan tegangan 20 sampai 100 volt. Nah, tegangan 20 sampai 100 volt ini kita ubah-ubah dengan tegangan nilainya 20, 40 sampai 100 sehingga kita dapatkan nilai arus dalam miliampere yaitu 1,48, 2,24, 3,07, 4,1 dan 5,81. Nah, kita dapatkan bahwa semakin besar tegangan maka arus juga akan semakin besar. Sehingga setelah kita hitung daya aktif atau daya kompleks daya semu atau daya kompleks yang kita hasilkan juga akan semakin besar seiring dengan membesarnya tegangan yang diatur di sistem. Untuk sub 2, di sini kita tadi sub 1 menjelaskan adanya relay gangguan tanah. Sekarang sub 2 yaitu menjelaskan adanya relay arah. Ketika kita berbicara tentang relay arah, pasti pikiran kita akan terfokus kepada nilai dari sudutnya. Di sini pengukuran sudut yang percobaan pertama dilakukan pengukuran sudut relay.
di mana pengukuran sudut nilai ini kita gunakan ada dua sudut, yaitu di 1,15 dengan sudut 15 derajat dan pengukuran kedua dilakukan dengan sudut 30 derajat. Pada percobaan yang dilakukan dengan sudut 15 derajat, kita mengatur bahwa beban L yang semakin besar. Nah, kita atur beban L yang semakin besar, kita dapatkanlah tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Dan arus yang dihasilkan tegangan yang didapatkan yaitu fluktuatif ya. Dan arus yang didapatkan yaitu semakin kecil. Nah, tegangan yang fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya kurang presisi alat ukur yang sebenarnya secara teori tegangannya akan berbeda sedikit saja atau dapat diabaikan nilai selisihnya, sehingga secara teori nilainya hanya berbeda selisih sedikit sehingga dapat diabaikan. Adapun arus yang dihasilkan semakin kecil, hal ini sesuai dengan teori dikarenakan beban L yang semakin besar, sesuai dengan persamaan I sama dengan V per Z, atau Z-nya sama dengan R plus J XL dari si induktansinya. Kemudian begitu pula pengukuran yang dilakukan dengan sudut di 30 derajat, yaitu dengan mengubah beban L yang semakin besar dari 0,2 sampai 0,8, kita dapatkan tegangan yang fluktuatif dan arus yang cenderung semakin kecil. Nah, sama kayak tadi bahwa tegangannya seharusnya nilainya adalah konstan atau berbeda selisih sedikit antara tegangan satu dengan tegangan yang lainnya, dan nilai arusnya didapatkan semakin kecil sesuai dengan teori bahwa arus yang dihasilkan akan semakin kecil seiring dengan besarnya beban, dalam hal ini beban L, sesuai dengan persamaan bahwa I sama dengan V per Z, di mana Z sama dengan L plus JXL. Kemudian pengukuran yang ketiga pada sub 2 dilakukan yaitu dengan menggunakan mengukur daya melalui komponen elektronik, di mana kita atur tegangan di 230, kita dapatkanlah arus sebesar 0,53 ampere, sehingga daya semu atau daya kompleks yang kita dapatkan yaitu dengan mengkali bahwa untuk mendapatkan daya kompleks yaitu dengan cara mengkali tegangan dengan arusnya, sehingga didapatkanlah daya kompleks atau daya semu sebesar 121,9 volt ampere. Kemudian pengukuran keempat yaitu pengukuran untuk mendapatkan daya nyata dengan mengatur tegangan di 100 volt, di mana tegangannya kita atur 100 volt sehingga kita dapatkan nilai arus sebesar 0,29 ampere, sehingga daya semu yang kita dapatkan sesuai dengan persamaan bahwa S sama dengan U dikali I atau V dikali I, sehingga kita dapatkan nilai daya semu sebesar 29 volt ampere. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya untuk respon ACC untuk percobaan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.